Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana perasaannya? Senang sekali, Bu. Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Biasa saja, Bu. Alhamdulillah teman-teman semua. Ada yang bahagia, ada yang biasa saja, ada yang galau. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya dan keikhlasannya dalam mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga nanti kita dapat mengikuti bimbingan kelompok ini dengan senang, meskipun tadi ada yang galau. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat darinya. Amin. Kalau di sini Masnya yang paling cantik, silakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Masnya yang sudah memimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita lanjutkan kegiatan bimbingan kelompok kita akan sepakati bersama waktunya 30 menit atau maksimal sampai 40 menit. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik, kita mulai ya teman-teman. Ya, Bu. Ya. Sebelumnya teman-teman di sini apakah sudah ada yang pernah ikut atau melakukan bimbingan kelompok? Belum. Oke, belum pernah ya teman-teman. Ya, belum. Oke, berbicara mengenai bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya, Bu. Oh, silakan Mbak. Nah, menurut saya itu bimbingan kelompok merupakan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok, Bu. Oke, bisa. Ada yang lain ingin menambahkan? Saya, Bu. Oh, silakan. Menurut saya bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan secara berkelompok dan didampingi oleh pembimbing. Oke, jadi betul ya teman-teman apa yang disampaikan oleh kedua Mbak yang cantik-cantik ini. Jadi secara sederhananya, bimbingan kelompok adalah kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apa itu dinamika kelompok? Jadi dinamika kelompok adalah adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, Iya. saling berbagi tanggapan, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Nah, dari pengertian tadi, maka tujuan dari bimbingan kelompok adalah apa? Agar melatih kita untuk berani menyampaikan pendapat, seperti itu. Selain itu, bimbingan kelompok juga melatih kita agar bersikap terbuka, Ya, Bu. berani mengambil keputusan, dan menghormati atas sesama kita, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baiklah. Jadi nanti pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini, kita akan membahas satu topik yang sudah Ibu siapkan, dan nanti kita akan bermain peran role play dalam psikodrama yang sudah Ibu siapkan, seperti itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nanti terdapat beberapa asas yang harus kita ketahui. Di antaranya ada asas kesukarelaan, keterbukaan, kenormatifan, kekinian, dan kerahasiaan. Asas kesukarelaan. Dalam hal ini, asas kesukarelaan, teman-teman diharapkan untuk ikhlas dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Di mana dalam asas keterbukaan ini, teman-teman tidak usah takut, sungkan. Jadi apa yang perlu disampaikan silakan disampaikan dan saling terbuka saja. Seperti itu. Selanjutnya ada asas kenormatifan. Jadi dalam teman-teman menyampaikan pendapat, silahkan teman-teman nanti untuk mengacungkan tangan. Saya bertanya Bu, saya mau menyampaikan pendapat Bu, seperti itu. Dan ketika di antara salah satu teman kalian berbicara, teman-teman tidak boleh menyela pembicaraan, seperti itu. Ya, Bu. Selanjutnya ada asas kekinian. Jadi topik yang sedang kita bahas hari ini nanti itu adalah satu topik yang sedang ngetren, yang sedang booming dan lagi viral saat ini, seperti itu. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi dalam asas kerahasiaan ini segala informasi atau data baik dari teman-teman ataupun dari saya, maka kita semuanya wajib untuk menjaga kerahasiaannya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, baiklah. Oh
iya, by the way tadi kita belum saling kenal ya teman-teman. Iya, belum. Oke, kita nanti berkenalan. Jadi kita kenalnya sambil bernyanyi. Bernyanyi. Gimana tuh Bu? Penasaran kan? Ya penasaran Bu. Oke, jadi nanti kita kenal sambil bernyanyi. Jadi nanti kita menyebutkan nama, hobi, sambil gerakan. Dan ketika bernyanyi, kita sambil bertepuk tangan. Oh, Biar seru. ya. Oke. Baik Bu. Saya contohkan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Siapa namamu? Namaku Oka. Hobiku bermain. Terus nanti dilanjut sama teman-teman sampai sini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, siap. Oke. Kita mulai dari mana? Ibu dulu. Ibu dulu. Oke. Sambil bertepuk tangan. Oke, siap. Siapa namamu? Namaku Oka. Hobiku bermain. Siapa namamu? Namaku Karista. Hobiku jalan-jalan. Siapa namamu? Namaku Naila. Hobiku bermain. Siapa namamu? Namaku Aditi. Hobiku pencak silat. Siapa namamu? Namaku Nur. Hobiku Karate. Karate. Lanjut. Siapa namamu? Namaku Fatimah. Hobiku cooking. Oke, coba Mas Adi lebih sebelah kanannya namanya siapa? Hobinya apa? Sebelah kanan saya namanya Nora. Hobinya tadi karate ya bersama dengan Mbak Surat. Oke. Sama paket. Betul ya, Mbak Nora? Betul sekali. Betul. Oke. Sekarang Mbak Karisma. Sebelah kanannya siapa namanya? Hobinya apa? Sebelah kanan saya namanya Naila, hobinya badminton. Betul. Mbak Naila, samping saya ini namanya siapa? Hobinya apa? Namanya Fatima, hobinya cooking. Oke, betul ya Mbak Fatim? Oke, jadi ini untuk melatih kefokusan teman-teman semuanya dan juga melatih agar supaya lebih bersemangat atau Iya. bersemangat berdiri seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Bagaimana perasaannya tadi setelah bernyanyi? Seru, Seru. sekali. Bu. Semangat. Oke, semangat ya teman-teman. Oke, baik. Kita lanjutkan. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, baik, kita lanjutkan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, kita akan melakukan kegiatan di kelompok ini dengan bermain peran dengan topik yang sudah Ibu siapkan. Seperti itu. Sudah siap melanjutkan? Siap. Oke, kita langsung masuk ke bagian topik ya teman-teman. Ya. Jadi topik kita hari ini adalah tentang mental health. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan kata mental health atau kesehatan mental? Iya Bu. Izin bertanya, Oh iya, silakan Mbak. kenapa kok topiknya tentang kesehatan mental atau mental health? Oke, pertanyaan sangat bagus. Jadi kenapa tema kita hari ini adalah tentang mental health? Karena mental health merupakan suatu perbincangan yang selalu menarik dan selalu menjadi trending topik di kalangan kita, utamanya mahasiswa. Seperti itu. Karena apa? Menjaga kesehatan itu sangat penting. Karena apa? Kita sebagai mahasiswa merupakan agen of change, sebagai agen perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Karena apa? Pentingnya menjaga kesehatan mental, kita harus selalu sehat mental. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Ya, Bu. Oke, baiklah. Di sini mungkin ada yang sudah tahu apa itu tentang mental health. Saya Bu, Silakan Mbak Naila. menurut saya itu mental health merupakan suatu kondisi di mana batin kita itu merasakan ketentraman, ketenangan sehingga kita dapat menikmati kehidupan kita sehari-hari. Itu Bu. Oke, terima kasih Mbak Naila. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Silakan Mbak. Kesehatan mental adalah kesehatan kedua setelah kesehatan fisik. Kita harus sama-sama bisa menjaganya agar kehidupan kita bisa berjalan lebih tenang dan lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Karisma. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu, Silakan Mbak Fatim. menurut saya mental health merupakan keadaan sejahtera di mana individu dapat mewujudkan potensinya. Seperti itu. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Fatim mungkin? Ya Ibu, terima kasih. Saya mau menambahi yaitu kesehatan mental atau mental health menurut saya di mana kondisi seseorang merasa sejahtera atau merasa dalam kondisi yang baik. Entah itu baik psikologisnya, fisiknya maupun sosialnya. Itu Bu. Terima kasih. Oke, jadi benar ya teman-teman yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi kesehatan mental adalah di mana kondisi seseorang itu merasa sejahtera
tidak hanya psikisnya, tapi juga fisik dan sosialnya. Seperti itu. Selanjutnya, dari teman-teman ada yang tahu tanda-tanda orang yang mengalami gangguan mental itu seperti apa? Oh iya, silakan Mbak Nora. Stres mungkin ditandai dengan stres itu. Oke, bisa. Ada yang ingin menambah lagi? Saya Bu, biasanya orang yang terkena gangguan mental itu kadang mudah merasa lelah dan tidak produktif. Oke, bagus. Ada yang ingin menambah lagi? Saya Bu, Silakan Sadiqin. menurut saya orang yang terkena gangguan kesehatan mental yaitu seseorang yang merasa dirinya kurang enak hati Bu, atau galau dan bersifat apatis. Lalu seseorang tersebut jauh dengan lingkungan atau kontak lingkungannya putus. Seperti itu Bu. Oke, ada yang ingin menambah lagi? Mungkin depresi juga bisa. Oke, bisa. Oke, dari tadi tanda-tanda gangguan mental, ada yang bisa menyatakan seperti apa? Saya Gangguan mental itu, ya silakan Mbak. mungkin itu anak-anak dari korban broken home juga bisa. Bapak keluarga ya. Iya. Ada yang ingin menambah lagi? Saya Silakan. selain broken home itu mungkin seorang individu merasa dia tidak ada penerimaan terhadap lingkungan. Oke, bisa. Oke, terima kasih Mbak Fatim dan Mbak Naila. Oke, kebetulan ini Mbak Naila. Oke, kebetulan ini tadi Ibu sudah siapkan skenario psikodrama bermain kita yang akan kita perankan nanti. Silakan dibaca-baca dulu terkait perannya masing-masing. Silakan. Ini dipahami. Ya, silakan Mbak Nora. Silakan dipahami coba perannya bagaimana seperti itu. Hari yang capek sekali sih kerjaan nombok belum selesai bukan gimana ini apa ini Bu? Dia baca aja sendiri. Lagi Naila ngapain kerjanya di rumah? Dia belajar lah. Naila juga besar Bu, Nah terus kalau seharusnya bisa, ibu dan Naila itu bisa bantu-bantu baca. ya nggak bisa gitu dong. Dia kan masih sekolah. Ah. Dia dari kita. Bapak ini udah capek Bu kerja Bu, udah menit ulang. Pernahkah Bapak ini kerja bikin ibu kebutuhan keluarga. kalian Bapak ada yang kerja, ibu juga kerja, ibu juga capek di rumah. Orang ajar. masih lelah banget? Seolah-olah dunia tidak pernah mengizinkanmu untuk beristirahat. Atau tertidur sangat lama hanya untuk segera melewati waktu dan berharap semuanya menjadi lebih baik. Tetapi seperti kata orang-orang, hadapilah dengan senyuman. Loh Nay, teman-teman mana? Ini kan tugas kelompok, kok nggak ikut ngerjain tugas? Nggak apa-apa kok, mungkin mereka lagi sibuk. Alah, sibuk apa? Kamu kan juga sibuk. Tugas nggak cuma ini aja, semua itu tergantung prioritas, Nay. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Bisa, segini banyaknya loh, Nay. Yuk semangat, pasti aku bisa. Pasti selesai kok. Pasti cepat berlalu. Ayo, dikit lagi. Jangan ngantuk. Halo Nur, gimana Nur? Oh, ini baru ngerjain tugas malaman nih. Tapi beberapa poin belum aku kerjain sih Nur. Oh iya iya iya. Jangan khawatir. Masih ada teman kok di sampingmu. Kamu malah lagi murung, pagamu lagi nggak baik-baik aja ya? Kadang Enggak kok. kata-kata itu terdengar menenangkan. Namun
Pada kenyataannya justru sebaliknya. Iya, silakan masuk. Silakan dulu. Ada apa ya? Jadi gini Pak, tugas saya sama Nora belum selesai dikerjakan. Apa? Tugas kamu belum selesai? Nggak ada alasan buat saya. Yang penting hari ini harus dikumpulkan. Teman-teman kamu aja udah mengumpulkan, masa kamu belum? Pokoknya hari ini harus dikumpulkan. Tapi Pak, saya itu tertekan Pak. Saya mohon beri saya waktu untuk mengerjakan Pak. Alah, kamu itu pasti bohong. Kamu itu di rumah kerjanya ngapain sih? Kamu kuliah aja dibayarin orang tua kamu, masa kamu nggak serius dalam kuliah? Pokoknya saya nggak mau alasan kamu. Yang penting hari ini harus mengumpulkan tugas. Kalau tidak, saya akan memberikan nilai E untuk kamu. Gimana sih dosen ini? Kan dia ngerjain sendirian. Jahat banget sih. Pak, saya tidak mau mengulang semester depan Pak. Saya tidak menerima alasan kamu. Yang penting hari ini harus selesai. Kalau tidak selesai, saya memberi nilai E. Silakan ada keluar. Saya bersihkan buku. Pak, jangan Pak. Silakan keluar. Orang-orang hanya melihat dari satu sisi, tanpa peduli apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa orang menyepelekan Tuh lihat, bahwa mereka masalah aja hal ketawa yang ketawa mudah masa bantuin dilupakan ngerjain tugas nggak bisa. dan hanya sebagai alasan-alasan. Nor. HMPS ya. Gimana, Nay? Tadi kan aku ketemu Pak dosen. Terus tugas kita ditolak Nor. Kok bisa ditolak sih? Kan aku udah percaya sama kamu untuk ngerjain itu semua. Kenapa masih bisa ditolak? Tapi kan kamu nggak bantuin aku Nor. Kamu bilang aku nggak bantuin kamu, kan dari kemarin aku tuh udah bilang aku tuh sibuk, nggak di rumah, nggak di sekolah, organisasi di mana-mana. Kan aku udah serahin itu semua sama kamu gitu. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Nor, kamu nggak nggak jelas banget. Aku kan udah percaya sama dia loh. Ya udah nggak apa-apa, nanti semuanya juga baik-baik aja. Nggak apa-apa kamu bilang kamu di rumah punya masalah Nay dan kamu akan ulang mata kuliah di semester depan. Kamu bilang ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku tahu kamu ingin membantu aku, tapi tolong tinggalkan aku sendiri. Sadar Nay, sadar. Silakan dikumpulkan teman-teman. Ini Bu. Makasih Bu. Sama. Baik, terima kasih. Setelah teman-teman memperhatikan skenario tadi, apa yang teman-teman rasakan? Semangat, bahagia, Bu. Semangat, Seru bahagia, sekali Bu. Ya, seru, senang Bu. sekali, Ya, seru, senang. senang sekali. Oke, masya Allah. Lalu dari yang teman-teman perhatikan tadi, apa yang teman-teman dapat ambil pelajaran dari skenario tadi? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Ayo. Kita itu sebagai mahasiswa harus tetap berusaha menjadi tegar, kuat, dan kuncinya itu kita harus ingat selalu kepada Allah yang selalu membersamai kita. Selalu berusaha menjadi yang terbaik menurut diri kita masing-masing. Oke, saya Bu, silakan. Betul yang dikatakan Mbak Naila, kita boleh bermanfaat untuk orang lain, tapi kita harus juga membatasi diri agar tidak dimanfaatkan. Oke, terima kasih Mbak Rasma, Mbak Naila. Ada yang ingin menambahi? Mas Adilbi mungkin? Ya Bu, terima kasih. Di peran drama tadi saya memerankan dua peran. Yang pertama dosen yang biadab, maaf, dan yang kedua seorang ayah. Saya menjelaskan dari dosen yang biadab dulu. Yang pertama mungkin dosen yang saya perankan sangat egois Bu, tidak melihat kondisi yang mahasiswa rasakan atau Mbak Naila tadi yang perankan. Dia egois, mementingkan kehendak dirinya agar mahasiswa itu tertekan, merasa tertekan, seperti itu Bu. Alhasil Mbak Naila bingung, dan mungkin di saat saya mengalami seperti yang Mbak Naila alami yang diperankan tadi, saya juga merasa down seperti itu.
seperti itu. Dan yang kedua, peran ayah. Tidak seharusnya ayah meluapkan emosinya secara langsung. Seharusnya orang tua, ayah dan ibu mencari jalan keluar, dan ayah tidak boleh untuk menampar dan latihan kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Bu saya. Oh, silakan Mbak Nora. Betul apa yang dikatakan Mas Adelvi tadi ya. Kan saya juga memerankan dua sosok sekaligus. Yang pertama menjadi seorang temannya Naila, dan yang kedua itu menjadi seorang ibu. Dan tadi saya jika memeragakan sebagai seorang ibu, itu betul apa yang seperti yang dikatakan Masnya. Kalau orang tua itu harus menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik, jangan dengan marah-marah, apalagi dengan menggunakan sang ayah tadi kan kekerasan ya, ada KDRT dalam rumah tangga. Nah, hal-hal semacam tersebut bisa mengganggu psikis atau mental dari sang anak, sehingga nanti anaknya bisa mengalami tekanan batin gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus yang kedua, peran saya tadi adalah sebagai temannya Naila, teman yang sangat aktif sekali di rumah atau kampus ya. Nah, itu tadi yang saya perankan itu, saya sebagai teman itu selalu memberikan semua tugas itu atau memberikan semua tugasnya ke Naila atau membebankan dia, sedangkan saya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu di sini kita sebagai mahasiswa tugas bersama ya bersama, kelompok ya kelompok, jangan kelompok kok malah yang bikin ini aja ya, nanti ya gitu pokoknya. Mungkin lebih. Ya, terima kasih Mbak Nora. Mbak Fatih mungkin mau nambahin? Oke, cukup ya teman-teman. Oke, jadi kesalahan terbesar dari kesehatan mental itu adalah ketika orang lain menganggap bahwa diri kita ini selalu baik-baik saja. Padahal kita tidak. Karena apa? Karena kita adalah manusiawi. Kadang-kadang kita juga butuh mengeluh. Kadang-kadang kita juga butuh, saya capek, saya pengen menyerah dan sebagainya. Tetapi hal yang baik dari kesehatan mental adalah ketika kita merasa ambyar, merasa tidak bisa saja, tetapi kita berusaha untuk cepat bangkit dari keterpurukan yang telah kita rasakan itu. Seperti itu ya teman-teman. Baik, teman-teman tadi sudah dapat mengambil pelajaran dari skenario yang telah dibuat. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Oke, kita cukup ya teman-teman. Oke, karena waktu sudah 40 menit berlalu, maka kegiatan bimbingan kelompok kita akan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, silakan teman-teman untuk menyampaikan kesan dan pesan setelah kita melakukan bimbingan kelompok pada hari ini. Mungkin dimulai dari Mbak siapa? Nora, silakan. Terima kasih Bu. Pesan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya merasa senang sekali dengan adanya kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi saya tahu mengenai tema kita di pagi hari ini mengenai mental health, tahu mengenai cara menghindari menghindari pokoknya jangan sampai terjadi kayak gitu. Terus mengetahui ciri-cirinya, terus juga mendapatkan teman-teman ya, meskipun udah pernah melihat wajahnya tapi kan belum kenal namanya gitu. Itu ini dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nora. Mbak Naisma mungkin? Sama Bu kayak Oh, seperti itu ya. Mas Adilvi mungkin? Ya, terima kasih Bu. Saya setuju dengan pendapat Mbak Nora tadi, bahwasanya kita harus bisa lebih hati-hati dan menjaga kesehatan mental kita. Di saat kita sudah merasa baik, tapi kan belum tentu baik. Seharusnya kita lebih tahu lah. Dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, saya lebih tahu dan lebih bisa menjaganya. Terima kasih Mas Adilvi. Ya. Mbak Naila mungkin mau berpendapat? Mungkin sama-sama Mas Adilvi dan Mbak Nora. Saya itu senang mengikuti bimbingan kelompok pada pagi hari ini, membahas tema-tema mental health terutama itu. Oke, terima kasih Mbak Naila. Mbak Fatim? Sama seperti yang lain, bahwasanya kesehatan mental itu sangat penting untuk kita jaga. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Baiklah, ada yang disampaikan lagi? Oke, jika memang tidak ada yang disampaikan lagi, kita akhiri. Jika nanti teman-teman butuh pertemuan lagi untuk melakukan bimbingan kelompok seperti ini nanti, silakan teman-teman calling ibu melalui WA, Japri aja tidak apa-apa, jangan sungkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan aktifnya dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Iya, Bu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Adilvi. Ya, terima kasih, Bu. Sebelumnya, sebelum kita akhiri teman-teman, marilah kita berdoa. Semoga yang dengan doa ini apa yang kita dapatkan, apa yang kita praktikkan tadi membawa berkat dan manfaat bagi kita semua. Amin ya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Adilvi sudah memimpin doa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan Ibu pribadi jika ada salah-salah kata dan tutur kata yang kurang teratur, Iya, Bu. mohon maaf yang sebesar-besarnya, guys. Iya, Bu. Namanya juga memaafkan Ibu. Ya, oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.